Tidak tahu batasan. Kisah Cinta Naira bab 35. Kita sudah sepakat. Setelah kau menemukan kekasihmu, kau akan membebaskanku, bukan? Lalu kenapa kau malah mengakuiku sebagai istrimu di depan teman-temanmu tadi? Aku kan sudah bilang. Karena kau memang istriku itu sebabnya aku mengakuimu. Dengan mempermalukan diriku bahwa kau juga masih memiliki hubungan dengan kekasihmu. Dev seakan tidak memiliki kata-kata untuk berbicara membalas apa yang dikatakan oleh Naira. Dirinya sendiri juga bingung. Kenapa kau jadi marah seperti ini? Marah? Aku tidak marah. Tapi aku hanya sekedar mengingatkanmu supaya kau tidak lupa dengan batasanmu. Sorot mata Dev mendadak berubah menjadi gelap. Ia berjalan mendekati Naira hingga kini mereka berdiri saling berhadap-hadapan dengan jarak yang sangat dekat. Ada titik emosi yang tenggelam di kedua manik mata laki-laki itu yang berwarna coklat kehitaman. Kau menyuruhku ingat dengan batasanku. Serunya dengan suara dan tatapan mata yang tegas. Naira hanya membisu, menciptakan suasana yang hening dan semakin mencekam. Jika aku lupa dengan batasanku, sejak dari awal menikah denganmu aku sudah menuntut apapun yang seharusnya menjadi milikku. Tangan Dev tiba-tiba dengan kasar menarik baju Naira dengan penuh emosi nyaris membuat baju wanita itu robek, tetapi untung saja Naira menahan bajunya supaya tidak terlepas dengan sentakan tangan Dev. Teriakan Naira lolos dengan singkat. Ia begitu takut saat melihat Dev marah. Berusaha menjauhkan tubuhnya dari Dev, tetapi laki-laki itu tak membiarkan dirinya pergi dari cengkeramannya. Aku memang mengajak dirimu berdamai dan berteman, tapi bukan berarti kau bisa seenaknya saja memprotes apapun yang aku katakan dan aku lakukan. Seru Dev. Aku sudah bilang berulang kali kepadamu, kau hanya perlu menurut kepadaku. Tanpa perlu mengatur atau memprotes apapun. Termasuk yang baru saja aku lakukan. Karena aku tidak suka siapapun mengatur atau menasehati letak kesalahanku. Kau bukan anak TK. Jadi aku tidak perlu mengulang perkataanku lagi. Dev mengempas tubuh Naira dengan kasar dan berlalu pergi melanjutkan niatnya keluar meninggalkan kamar itu dengan emosi yang tak menyurut. Naira hanya bisa mematung memandangi sisa-sisa bayangan Dev yang sudah lenyap dari pandangan matanya. Air matanya tiba-tiba berhamburan menggenangi kedua sudut matanya setelah kepergian Dev dari sana. Jam makan malam telah tiba. Dev terlihat duduk tanpa menyentuh hidangan makan malam yang sudah disajikan oleh Lily dan beberapa pelayan lainnya. Ia menunggu Naira, tetapi wanita itu tak kunjung turun juga dari kamarnya. Ya, setelah perseteruannya siang tadi dengan Dev, Naira sama sekali tak menampakkan diri dan hanya mengurung dirinya di dalam kamar. Dev pun sedari tadi membiarkannya, tetapi tidak untuk kali ini. Ia mencemaskan wanita itu karena seharian ia hanya makan satu kali saja hingga membuat Dev terpaksa harus menyuruh Lily untuk memanggil Naira supaya lekas turun dan makan malam bersamanya. Tak lama kemudian, Lily terlihat menuruni anak tangga dan berjalan menghampiri Dev di ruang makan. Mana dia? Tanya Dev kepada Lily yang baru saja menghentikan langkahnya berdiri di seberang meja yang ada diduduki oleh Dev. Nona tidak mau makan, Tuan. Nona sudah kenyang katanya. Kenyang. Dia siang tadi belum makan. Bagaimana bisa dia bilang kenyang? Gumam Dev dalam hati. Ya sudah, pergilah. Perintah Dev. Lily langsung berlalu pergi meninggalkan Dev yang mulai menikmati makan malamnya sendirian. Ingatan Dev tentang Naira yang menangis di pemakaman waktu itu dengan sesenggukan tiba-tiba membuat dirinya merasa bersalah karena tadi siang sudah bersikap dengan begitu kasar terhadap Naira. Apa aku tadi sudah keterlaluan? Seharusnya tadi aku tidak bersikap sekasar itu kepadanya. Dev mendesah. Ia merasa iba jika mengingat bahwa Naira yang ia kenal bukanlah wanita yang setegar itu. Lily. Suara Dev memanggil Lily hingga terdengar menggema di dalam rumahnya. Lily yang kala itu sedang menulis daftar bahan belanjaan segera menghampiri Dev dengan tergesa-gesa. Iya, Tuan. Ambilkan makanan untuk Naira. Biar ku bawa ke kamarnya, perintah Dev. Baik, Tuan. Lily dengan cepat melaksanakan tugas yang diberikan oleh majikannya. Dev tak melanjutkan makan malamnya yang terlihat masih tersisa sebagian karena merasa enggan dan tidak berselera. Ia sedari tadi sibuk memperhatikan Lily yang menyiapkan makanan untuk Naira. Lily. Iya, Tuan. Aku mau bertanya. Silahkan, Tuan. Kalau kau menikah karena sebuah kesepakatan dan suamimu memiliki kekasih lain apa kau akan marah?
Kenapa pertanyaan Tuan mengerikan seperti itu? Tanya Lily sambil bergidik membayangkannya. Sudah jawab saja, bentak Dev. Kalau memang dari awal sudah membuat kesepakatan berdua, saya tidak akan marah, Tuan. Kalau suamimu mengakuimu sebagai istri, tapi dia juga mengakui memiliki hubungan dengan wanita lain di depan semua orang, apa kau akan marah? Tentu saja marah, Tuan. Apa alasanmu? Pernikahan kan privasi. Kalau memang dari awal dia memiliki kekasih karena sebuah kesepakatan, ya, tidak masalah, asal tidak menunjukkan hubungannya dengan kekasihnya itu kepada semua orang. Iya, alasannya karena apa? Seru Dev dengan kesal. Karena orang pasti akan memandang rendah saya bahwa saya tidak memiliki harga diri sebagai seorang istri karena membiarkan suaminya memiliki kekasih secara terang-terangan. Dan orang mungkin akan berpikiran tentang hal buruk kepada saya. Amit-amit. Amit-amit. Lily langsung mengetuk-ngetuk meja dan kepalanya karena tidak mau hal seperti itu terjadi kepada dirinya kelak. Apa Naira juga seperti itu? Apa itu sebabnya tadi dia marah? Batin Dev sambil mendesah. Kenapa Tuan bertanya seperti itu? Mau tahu saja. Kemarikan makanannya. Dev menarik satu piring makanan penuh yang ada di tangan Lily dan membawanya pergi ke kamar Naira. Dev masuk ke dalam kamar Naira tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Ia melihat Naira berbaring di atas tempat tidur dengan selimut yang membalut sebagian tubuhnya. Ia berjalan mendekati wanita itu, lalu duduk di tepi tempat tidur persisnya di samping Naira setelah meletakkan makanan yang ia bawa di atas meja nakas. Ia menatap wajah Naira lekat-lekat. Aku tahu kau belum tidur. Bangunlah, aku membawakan makanan untukmu. Cepat makan, perintah Dev. Tidak ada sahutan dari wanita itu. Naira memegang dengan lembut bahu Naira. Aku mengantuk. Jangan menggangguku. Naira mengubah posisi tubuhnya dan kini memunggungi Dev. Kau dari tadi belum makan, ayo makanlah dulu. Naira sama sekali tak menggubris perkataan Dev. Naira, jika aku lapar tanpa kau suruh aku akan makan. Aku mengantuk. Dev mendengus dan beranjak berdiri, ia berlalu pergi meninggalkan kamar wanita itu. Dan saat Dev menutup pintu kamar Naira, ia dikejutkan oleh Kai yang tiba-tiba berdiri di hadapannya. Ada apa, Kai? Tuan Chandra tadi menelpon, kalau Tuan Dev tidak sibuk, Tuan disuruh menelpon Tuan Chandra karena ada yang mau dibicarakan oleh beliau. Iya, nanti aku menelpon, Papa. Kai mengamati perubahan wajah Dev yang terlihat masam setelah keluar dari kamar Naira. Apa ada masalah, Tuan? Iya, Naira marah kepadaku. Sambil mendesah bingung. Terkadang Dev dibuat bingung dengan perasaannya sendiri. Dan Kai bisa melihat kebingungan yang bersembunyi di sorot mata majikannya itu. Belasan tahun Kai mengenal Dev. Sekalipun Vania atau mantan kekasih lainnya yang marah kepada majikannya itu, Dev tidak pernah peduli dan sebingung ini karena mereka yang justru selalu membujuk Dev supaya tidak marah meskipun Dev lah yang melakukan kesalahan. Tetapi kenapa hanya karena Nona Naira marah, Tuan Dev jadi sebingung ini? Pikir Kai sambil menarik salah satu sudut bibirnya dengan sorot mata yang tak terbaca. Selanjutnya. Bab 36. Menghadiri undangan. Hanya karena Nona Naira marah kenapa Tuan jadi bingung? Pertanyaan Kai kali ini penuh dengan sindiran meskipun wajahnya tidak menunjukkan ekspresi yang sebenarnya. Dev sendiri juga bingung. Hanya karena Naira marah kenapa dirinya menjadi bingung seperti ini. Ya, aku bingung karena dia sejak dari tadi sama sekali belum makan. Dia marah kepadaku dan tidak mau makan. Itu sebabnya aku bingung. Kalau terjadi sesuatu dengan dia bagaimana? Semua orang pasti akan menyalahkanku, terutama Papa. Kata Dev setelah beberapa saat membisu mencari jawaban. Tuan Dev terlalu berlebihan. Nona Naira pasti akan baik-baik saja. Baik-baik saja. Kening Dev berkerut penuh tanya. Iya, seperti awal-awal pertama kali Nona Naira masuk di rumah ini. Meskipun Nona seharian tidak makan, Nona baik-baik saja. Jadi Tuan tidak perlu membingungkan hal itu, tutur Kai. Dev dibuat membisu. Oh, ya, aku tidak bingung, ujarnya terbata. Aku hanya, lupakan saja. Kenapa kau jadi membahas dia? Sambil berlalu kesal meninggalkan Kai yang masih mematung di depan pintu kamar Naira. Kai menarik salah satu sudut bibirnya. Jelas-jelas Tuan Dev yang membahas Nona Naira.
Keesokannya, saat menjelang malam. Setelah perseteruannya dengan Dev siang kemarin, Naira sama sekali tidak melihat atau bertemu dengannya di rumah. Entah kemana seharian laki-laki itu pergi. Naira tidak peduli. Setengah jam yang lalu, Lily mendatangi kamar Naira dan menyuruhnya bersiap diri untuk menghadiri undangan jamuan makan malam dari rekan bisnis suaminya yang ia ketahui adalah keluarga Dio. Tapi Naira sedari tadi hanya berdiam diri duduk di tepi tempat tidur sambil memegang dress berwarna salmon yang dibelikan oleh Dev kemarin. Ia begitu enggan menghadiri jamuan makan malam tersebut. Ia sama sekali tidak bisa membayangkan bagaimana dirinya bertemu dengan keluarga Dio nanti. Apa yang keluarga Dio pikirkan tentang aku jika mengetahui aku menikah dengan Dev? Pria yang memiliki usia lebih tua dariku. Naira mendesah bingung. Tuduhan mereka selama ini tentang aku yang memanfaatkan orang kaya pasti akan dibenarkan. Nona Naira, apa Nona sudah siap? Suara Lily terdengar menyambar dari balik pintu kamar bersama diiringi dengan ketukannya yang mendesak. Tuan Dev menanyakanmu, Nona. Iya, Lily, sebentar, aku belum siap. Suara Lily tak terdengar lagi sesaat setelah Naira menyahut. Dengan malas-malasan, Naira beranjak berdiri dan menanggalkan pakaian yang ia kenakan untuk menggantinya dengan dress berwarna salmon yang sedari tadi ia pegang. Tidak usah berdandan. Naira hendak mengaitkan tas tangan di lengannya, tetapi ia mengurungkannya. Aku harus berdandan. Aku tidak mau mempermalukan Dev dan Paman Chandra. Naira meletakkan kembali tas jinjing yang sudah ia ambil baru saja ke tempatnya semula. Naira berjalan mendekati cermin rias dan mulai memoles bagian wajahnya dengan makeup secara bergantian. Jika bukan acara tertentu, Naira malas sekali berdandan seperti ini. Make up andalan sehari-harinya hanya lipstik dan bedak saja. Selain itu tidak pernah ia sentuh kecuali ada acara tertentu. Ia mengambil sebuah catok dan mulai memberi model pada bagian bawah rambutnya supaya terlihat curly. Kenapa kau lama sekali? Seseorang yang tak lain ialah Dev tiba-tiba masuk mendesak pintu kamarnya dengan begitu kasar hingga membuat Naira terkejut dan menyita perhatiannya ke arah sana. Laki-laki itu terlihat berdiri di ambang pintu dengan pakaian rapi dan juga tusidonya yang semakin membuat dirinya terlihat tampan dan sangat dewasa. Naira tidak pernah melihat Dev dengan tampilan yang mengesankan matanya seperti ini. Begitupun dengan Dev, ia sesaat dibuat membisu akan penampilan Naira yang malam itu terlihat begitu cantik dan sangat berbeda dari biasanya. Terlebih lagi balutan dress berwarna salmon yang ia pilihkan kemarin sangat menyatu dengan tubuh wanita itu. Dev mengakui bahwa Naira memang sangat cantik. Kenapa lama sekali? Suara Dev berubah melunak tanpa intonasi yang tinggi seperti sebelumnya. Maaf. Sebentar. Naira meninggalkan cermin rias dan mengambil tas tangannya. Lalu berjalan mendekati Dev. Dev bisa melihat bahwa Naira hanya memakai make-up tipis dan terkesan sangat natural. Kenapa bisa terlihat cantik dan sememikat seperti ini? Pikirnya. Ayo. Naira hendak menerobos tubuh Dev. Namun, tangan laki-laki itu menahannya. Ada apa? Tanya Naira. Dev masih mengamati wajah Naira. Tatapan matanya yang semula memuja, kini berubah menjadi tuduhan. Kau berdandan untuk mantan kekasihmu. Ada guncangan kekesalan yang terdengar dari pertanyaannya. Naira rasanya ingin sekali mencerca suaminya ini. Untuk apa aku berdandan untuk dia? Naira tidak terima akan tuduhan itu. Aku berdandan karena tidak mau mempermalukanmu dan Paman Chandra. Naira benar-benar merasa serba salah di mata Dev. Kau mau aku mendatangi undangan makan malam itu dengan wajah kusam. Jika kau keberatan aku berdandan akan menghapusnya sekarang. Naira hendak kembali ke cermin rias bermaksud menghapus riasan yang sudah terlanjur melekat di wajahnya. Namun, tangan Dev menghalanginya. Tidak usah. Tidak usah dihapus. Ayo berangkat sekarang. Dev menarik tangan Naira dengan kasar dan mengajaknya turun menaiki anak tangga untuk segera menuju ke mobil yang sudah sejak dari tadi disiapkan oleh Kai. Masuk. Perintah Dev. Di mana Paman Chandra? Naira mengedarkan pandangannya ke sekitar seusai mendaratkan tubuhnya duduk di kursi kemudi, tetapi ia tidak melihat mertuanya di sana. Sudah berangkat dari rumah. Ini gara-gara terlalu lama menunggumu, Papa tidak jadi berangkat bersama kita. Seru Dev mendaratkan tubuhnya duduk di samping Naira. Maaf. Apa kita berangkat sekarang, Tuan? Tanya Kai memastikan. Tahun depan.
Seru Dev dengan kesal. Tentu saja berangkat sekarang. Kenapa masih bertanya lagi? Maaf, Tuan. Kau pun mulai melakukan kemudi mobilnya meninggalkan rumah untuk pergi ke tempat tujuan. Mungkin dia sedang PMS itu sebabnya marah-marah, gerutu Naira. Bicara apa? Sembur Dev dengan alis yang masih berkerut dalam. Tidak. Naira menggeleng kepalanya. Jaga sikap jika di sana. Tanpa kau beritahu aku juga sudah tahu. Kai baru saja menghentikan mobil yang ia kemudikan di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Hotel yang menjadi tempat tujuan Dev untuk menghadiri privat dinner yang diadakan oleh rekan bisnis papanya. Dev mengajak Naira turun dari mobil setelah Kai memarkirkan mobilnya di basement. Mereka berdua menaiki lift menuju ke lantai 3. Naira sedari tadi memainkan telspak tangannya yang basah akan keringat. Berulang kali ia mengatur napasnya yang terbuang secara tak beraturan. Wajahnya terlihat pucat pasi. Ia benar-benar tidak siap bertemu dengan keluarga Dio. Bagaimana kalau keluarga Dio menghinanya lagi? Ya, itu pasti. Mereka pasti akan menghinanya lagi. Bagaimana jika Dev malah ikut menghinanya? Pertanyaan-pertanyaan terkutuk itu memenuhi isi kepala Naira hingga membuatnya semakin tidak tenang. Lift pun terbuka saat tujuan mereka di lantai 3 tiba. Sebentar, aku mau ke toilet. Dev. Naira menarik tangan Dev dan mencengkeramnya erat seakan tidak mau terlepas dan jauh darinya. Ada apa? Aku mau ke toilet. Apa kau mau ikut membantuku membuka celana? Naira hanya diam saja tanpa ekspresi. Tapi Dev bisa melihat sorot ketakutan yang tenggelam di kedua manik mata istrinya. Kau kenapa? Dev, aku mau pulang saja. Kau jangan bercanda. Kita sudah sampai di sini dan kau mau pulang. Dev. Jangan manja. Kalau takut ayo ikut aku. Dev menarik tangan Naira dan mengajaknya pergi ke toilet yang ada di lantai itu. Tunggulah di depan sini, perintah Dev. Naira menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Naira berdiri di depan pembatas pintu toilet antara laki-laki dan wanita. Pikirannya masih disibukkan dengan rasa ketakutannya akan keluarga Dev yang menghinanya. Naira, seorang wanita keluar dari dalam toilet dan menyapanya hingga membuat Naira terkesiap. Yesi. Wanita itu adalah sepupunya Dio yang sejak kecil diasuh oleh keluarga Dio yang waktu itu menikah dan Naira sempat menjadi pagar ayu di pesta pernikahannya karena terpaksa. Kau sedang apa di sini? Tanya Yesi. Matanya memandangi Naira dari atas hingga bawah dengan tatapan penuh kritik. Aku. Yesi, ayo. Dua orang wanita terlihat keluar dari dalam toilet. Wanita parubaya dan satu lagi wanita yang masih muda. Naira langsung menyembunyikan wajahnya dari kedua wanita itu. Mereka adalah ibu Dio dan kakaknya Dio, Rahel. Naira ingat betul. Sebentar, Bude, kata Yesi. Ada apa? Ini Yesi bertemu Naira di sini, kata Yesi yang masih tak mengalihkan pandangannya dari Naira yang hanya diam saja dan menundukkan pandangannya ke bawah. Astaga ini Naira. Rahel menyapa dengan hangat. Namun, ibunya tiba-tiba meremas bahu Rahel sambil memelototkan matanya. Kau sedang apa di sini? Tanya ibu Dio. Mencari anakku lagi. Atau sedang menemani seseorang untuk berkencan? Tanyanya dengan sarkasme. Naira mengangkat dagunya dan menatap tegas ibu dari mantan kekasihnya itu. Bukan urusan Bu Wisnu saya sedang apa di sini. Yang pasti bukan mencari anak Anda. Kau kan tahu ini hotel keluarga kami. Kalau tidak untuk mencari Dio lalu untuk apa kau kemari? Jika bukan orang kaya, tidak ada yang bisa masuk ke hotel ini. Karena standard room di sini saja harganya 1 juta ke atas. Kecuali kalau kau kemari dengan Naira, ayo. Dev terlihat keluar dari dalam toilet sambil merapikan pakaiannya hingga menghentikan percakapan mereka. Namun, ia dibuat terkejut saat melihat Naira dikelilingi oleh wanita asing. Ada apa ini? Tanya Dev sambil menatap ketiga wanita itu satu persatu. Ia menyipitkan kedua matanya saat melihat wanita parubaya yang berdiri di antara para wanita muda itu. Oh, Anda pasti Nyonya Wisnutama, sapa Dev. Iya, kau siapa? Tanya ibu Dio dengan alis yang terangkat heran. Saya Devan Bunarya, Nyonya. Oh, astaga. Ternyata kau Devan putranya Tuan Chandra. Ibu Dio dengan sok akrabnya memukul bahu Dev sambil tertawa elegan. Devan, perkenalkan ini putri sulung saya, namanya Rahel. Dia baru lulus tadi dari Amerika.
Sambil memeluk bahu Rahel. Oh, iya. Dev hanya mengulas senyuman singkat dan tidak tertarik saat Ibu Dio memperkenalkan putrinya yang cantik dan cukup dewasa itu kepada Dev. Di mana papamu, Devan? Papa tadi sudah berangkat dulu. Mungkin dia sudah berada di dalam, Nyonya. Oh, kau hanya datang berdua bersama papamu saja, Devan. Tidak. Saya datang bersama istri saya juga. Istri. Senyuman Ibu Dio menyusut dari wajahnya dan tergantikan oleh kerutan di keningnya. Loh, memangnya kau sudah menikah? Tanyanya Denga. Begitu terkejut. Iya, Nyonya Wisnutama. Saya sudah menikah. San ini istri saya Naira. Sambil mendekap bahu Naira yang sedari tadi membisu dan nyaris terlupakan di sana. Ibu Dio semakin dibuat terkesiap saat mendengar bahwa Naira adalah istrinya. Begitupun dengan Yesi dan Rahel. Hingga sesuatu seakan tercekat membuat mereka tidak bisa berkata. Nyonya Wisnu, Papa pasti sedang menunggu kami, jadi kami permisi pamit dulu. Dev dengan lembut menggandeng tangan Naira dan mengajaknya pergi dari sana meninggalkan ketiga wanita yang masih tak mempercayai apa yang baru saja ia katakan. Selanjutnya. Bab 37. Marit Whitmer. Dev pembenaran. Pembenaran. Ibu Dio, atau lebih akrabnya dengan panggilan Nyonya Wisnu, Rahel dan juga Yesi masih memperhatikan jejak bayangan Naira dan Dev yang baru saja lenyap dari pandangan matanya. Mama, katanya Dev belum menikah. Seru Rahel. Lalu kenapa dia bilang sudah menikah dengan Naira? Mama juga tidak tahu kenapa dia bilang sudah menikah apalagi sama anak itu, sahutnya dengan heran. Mama, Rahel cepat-cepat pulang ke Indonesia untuk menuruti perintah Mama hanya untuk dikenalkan oleh Devan, tapi lihatlah dia sudah menikah. Sepertinya ini hanya salah paham, Rahel. Karena setahu Mama Devan belum menikah. Iya, Rahel, sepertinya ini memang salah paham. Tidak mungkin Naira menikah dengan anak konglomerat seperti Devan. Iya, benar kata Yesi, sayang. Mama dan Papa saja tidak setuju adikmu memiliki hubungan dengan wanita dari kalangan menengah ke bawah seperti Naira. Apalagi Om Chandra, tutur Nyonya Wisnu. Tapi bisa saja kan, Ma. Yang bilang sudah menikah dengan Devan bukan Naira, tapi Devan sendiri, Ma. Sudahlah, lebih baik kita masuk dan menanyakannya langsung hal ini kepada Om Chandra. Nyonya Wisnu menarik tangan Yesi dan juga Rahel dan mengajak putri dan juga keponakannya itu untuk kembali ke tempat private dinner yang sudah disiapkan dengan baik oleh keluarganya. Kali ini Naira tak memprotes bahwa Dev mengakuinya sebagai istri di depan semua orang. Ia merasa tenang dan terlindungi oleh laki-laki itu karena sudah menyelamatkan dirinya dari ibu mantan kekasihnya itu. Tapi entahlah, apa nanti dirinya akan terselamatkan lagi. Karena Naira tahu Nyonya Wisnu tidak akan melepaskannya begitu saja. Wanita itu pasti akan mencari-cari kesalahan untuk menghina dirinya lagi. Apa mereka tadi mencari gara-gara denganmu? Tanya Dev sebelum dirinya benar-benar mengajak Naira masuk ke dalam ballroom tempat private dinner tersebut. Naira menggelengkan kepalanya. Tidak. Lalu kenapa kau terlihat seperti ketakutan saat melihat mereka? Tanya Dev dengan penuh selidik. Matanya masih tak beralih, berusaha membaca ekspresi wajah Naira. Apa saja yang mereka bicarakan kepadamu? Mereka tidak berbicara apa-apa, Dev. Kenapa jadi kau yang bingung seperti ini? Sembur Naira. Ia tidak ingin melibatkan Dev dalam masalahnya. Dev masih tidak mempercayai kata-kata Naira bahwa istri dari rekan bisnis ayahnya itu tidak berbicara apapun kepada Naira. Kau yakin? Iya, Dev. Sambil berdecak. Kau jadi mengajakku masuk atau tetap mengajakku berbicara di sini? Ya sudah, ayo. Dev menarik tangan Naira dan mengajaknya untuk masuk ke dalam ballroom tersebut. Di dalam sana terlihat beberapa orang laki-laki dan satu wanita parubaya yang sudah duduk mengelilingi meja oval yang dihiasi dengan lilin-lilin putih yang mengobarkan api kecilnya di atas sana. Tawa dan candaan mereka memenuhi seisi ruangan itu. Namun, tawa dan obrolan semua orang di ruangan itu perlahan menyurut tatkala kedatangan Dev dan Naira menyita perhatian semua orang untuk melihat ke arah mereka. Naira menyembunyikan wajahnya. Wanita itu menundukkan pandangannya sambil menggigit bibir bawah bagian dalam karena merasa canggung dan tidak nyaman saat sorot mata semua orang kini berpusat penuh tanya akan kedatangannya. Terutama Dio dan Tuan Wisnutama yang kala itu duduk saling bersampingan. Selamat malam.
Maaf kami terlambat, ucap Dev dengan menyematkan seulas senyuman dingin yang membuat suasana nyaris membeku. Naira. Dio tiba-tiba beranjak berdiri saat mengetahui kedatangan Naira. Matanya kini bergantian melihat ke arah Dev dan juga mantan kekasihnya itu. Ia tidak percaya bahwa Naira bersama laki-laki yang ia jumpai di resepsi sepupunya waktu itu, laki-laki yang mengaku sebagai suaminya Naira. Ya, Dio ingat betul. Naira, kau sedang apa di sini? Tanya Dio. Naira tidak berani menjawab atau sekedar mengangkat dagu untuk melihat laki-laki itu. Ia tidak berani melihat ekspresi Dio maupun ayahnya. Entah apa tanggapan mereka setelah melihatnya berada di sini bersama Dev. Sedang apa? Pertanyaanmu itu sungguh lucu, Hardio, sahut Dev. Suasana tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Sorot mata Dev tengah menertawakan laki-laki itu. Naira istriku. Tentu saja aku harus mengajaknya untuk menghadiri undangan keluarga kalian. Tidak mungkin, kan, aku meninggalkan istriku di rumah sendirian. Sambil menarik salah satu sudut bibirnya. Perkataan Dev baru saja membuat Dio seakan tercekik saat mendengarnya. Naira benar istrimu? Tanya Dio dengan suara yang menggelegar penuh penolakan. Kau sudah menikah dengannya. Seperti yang ku bilang waktu itu. Naira istriku. Kami sudah menikah, jawab Dev membenarkan. Ia semakin mendekap tangan Naira dari genggaman tangannya hingga membuat wanita itu merasa terlindungi saat ini. Benar, kan, Papa? Dev mengalihkan pandangannya ke arah Papa Chandra yang kala itu duduk berseberangan dengan Tuan Wisnu Tama. Benar sekali. Seulas senyuman terselip di bibir Papa Chandra. Ia beranjak berdiri dan menarik tangan Naira dan Dev mengajaknya duduk di kursi yang sudah disiapkan untuk mereka. Dan di waktu yang bersamaan, Nyonya Wisnu, Rahel dan Yesi masuk ke dalam ruangan tersebut dan duduk di kursi meja mereka masing-masing. Nyonya Wisnu tak melepaskan Naira dari pandangan matanya yang penuh cercaan. Wanita itu benar-benar tidak menyukai kehadiran Naira di sini. Dan Naira tahu akan hal itu. Dio, sedang apa kau berdiri? Duduk. Perintah Nyonya Wisnu. Ia membentak Dio melalui sela-sela giginya. Dio pun menurut perintah ibunya untuk mendaratkan tubuhnya kembali duduk di kursi miliknya. Namun, matanya sama sekali tak berkedip memandangi Naira penuh dengan penolakan saat mengetahui bahwa wanita yang masih ia cintai saat ini sudah menjadi milik orang lain. Dio sungguh tidak percaya hal ini. Tuan Fagela, Tuan Wisnu Tama, ini Devan putraku, dan ini menantuku Naira. Mendengar pembenaran yang dikatakan oleh Papa Chandra, keluarga Dio pun begitu terkejut. Menantu. Kening Tuan Wisnu berkerut penuh tanda tanya. Bukannya putra Tuan Chandra belum menikah? Suara Nyonya Wisnu Tama menyambar begitu saja. Rasanya ia tidak rela sekali jika laki-laki tampan dan mapan seperti Dev sudah menemukan pendamping hidupnya, apalagi wanita yang beruntung itu ialah Naira. Putraku sudah menikah bulan lalu, Nyonya Wisnu. Kenapa kami tidak mendengar kabar putramu menikah, Tuan Chandra? Tanya Tuan Wisnu. Iya, Tuan Chandra. Kami sama sekali tidak menerima undangan, timpal Tuan Fagela. Semua orang yang berada di sana terheran-heran seusai mendengar kabar pernikahan putra dari rekan bisnisnya tersebut. Papa Chandra tertawa. Iya, memang kami belum mengadakan resepsi. Dev dan menantuku sudah menikah bulan lalu, dan dalam waktu dekat kami akan merencanakan resepsi pernikahan mereka, ujarnya. Iya, kan, Dev? Kenapa Papa jadi membahas resepsi lagi? Aku sungguh membenci ini, batin Dev. Iya, Pa, jawabnya terpaksa, namun tak lupa menyematkan senyuman. Nyonya Wisnu dan Rahel saling pandang. Ia bisa melihat kekecewaan di sorot mata putri sulungnya tersebut. Bersambung.